Secara aturan regulasi bahwa kami memang mengawasi itu, Mas Kevin. Dan dalam konteks pengawasan ini jelas kami selalu mengapresiasi inovasi regulasi, ya, program kebijakan maupun bentuk-bentuk partisipasi yang melibatkan anak dalam setiap bentuk pemerintahan yang sedang berinteraksi dan melakukan langkah-langkah untuk anak Indonesia. Nah, dengan kategori itulah kami melihat apakah program ini sesuai dengan regulasi kita atau tidak. Kan tentu ini yang menjadi landasan utama anak yang seperti apa yang hari ini sedang disasar. Itu yang paling saya lihat sebagai implementasi utama pengawasan KPAI. Betul, ketika kami awasi yang disebut terminologi anak nakal itu sebetulnya sudah jauh kita tinggalkan sejak 97. Kita berubah pada anak yang berhadapan dengan hukum, mereka membutuhkan perlakuan khusus, mereka anak-anak yang membutuhkan perlakuan-perlakuan yang istimewa, ya, kalau kita mengenal secara inklusif. Nah, ini yang kemudian kami beri kesukaan gitu. Dan hasilnya betul kami bertemu dengan 90 anak yang dari angkatan pertama mungkin, ya, saya menyebutnya. Memang betul kalau ini dari sisi regulasi peraturan gubernurnya untuk anak-anak yang tawuran dan berikutnya anak-anak yang dianggap geng motor dan lain sebagainya, kami menemukan 32% bahwa ini adalah anak-anak yang mereka lainnya kan dari itu semua. Dan menemukan kembali yang kedua adalah bolos sekolah, yang ketiga baru tawuran gitu, ya, dari 90 anak ini. Kemudian berikutnya apa? Ya, berikutnya itu barulah tawuran dan yang motor itu dan lain sebagainya. Sehingga peruntukan anak nakal dan kemudian siapa yang dimasuki yang kami kira hari sama-sama kita letakkan bahwa perlindungan anak itu harus dilabeli dengan anak-anak ingin kita didik, ingin kita tumbuh kembangkan karakternya kan pada stigmatisasi. Ini yang paling utama kami sebut sebagai aspek pemenuhan dan perlindungan hak anak. Yang kedua tentu pada aspek pedomannya. Kalau kita sepakat ini disebut anak-anak yang memiliki perilaku khusus sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan kemudian peraturan pemerintah tentang perlindungan khusus anak, maka kita harus menyertakan asesmen awal anak-anak ini memiliki persoalan apa. Ini yang kami lihat dan kami dekati gitu, ya. Kami juga secara random ngobrol dan lain sebagainya. Dan ketika dikatakan kami tidak ada keterangan dari secara asesmen psikologis, ya, kami juga tidak memiliki referensi apakah dari BK ini sudah dikonsultasikan dengan psikologi. Kami melihat bahwa peruntukan kedisiplinan yang dimaksud dengan penyelesaian persoalan yang dianggap nakal tadi ini harus betul-betul memiliki link and match. Sehingga bagi kami adalah bagian dari pengawasan ini, monggo menjadi satu masukan, jadi satu alat usulan. Bu Aya, kalau kita lihat tadi liputan Zilvia, kita lihat ibunya tuh happy, bahkan sampai terharu begitu. Lalu kemudian anaknya juga merasa kayaknya tidak terlalu mendapatkan tekanan itu ketika ada di barak militer itu. Apakah ketika melihat-lihat itu tetap harus dievaluasi program ini, Bu Aya? Secara objektif ini masuk ke asesmen kami bahwa 100% orang tua memang mengizinkan. Dan yang kedua, anak-anak ini ya tadi, saya mau apa gitu, ya, 6,7% dia mengaku saya tidak tahu mau ngapain di sini.